Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, berjumpa lagi bersama Papa di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari kelipatan dan faktor bilangan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, sebelum belajar, persiapkan buku dan alat tulismu. Yang pertama yang mau kita bahas yaitu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yang mau kita bahas yaitu mengalikan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian tentukan kelipatannya yang sama. Nah, di sini ada dua angka yang mau kita cari kelipatan persekutuannya. Kita kalikan yang kedua angka ini dengan bilangan-bilangan asli secara berurutan. Terus kita lihat nilainya yang sama, gitu ya. Yang kedua ada dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Oke, yang pertama yang mau kita kerjakan itu yang mau kita kasih contohnya kelipatan persekutuan. Nah, cara pertama tadi kan ada mengalikan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Nah, contohnya di sini tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 4. Nah, yang mau kita kerjakan dulu yaitu kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 itu berapa? Yaitu kita kalikan dulu, katanya tadi kan kita kalikan dengan bilangan asli. Nah, berarti kelipatan 3 itu ada, kalau 1 kali 3 3, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, baru 5 kali 3 15, 6 kali 3 18, 7 kali 3 21, 8 kali 3 24, dan 9 kali 3 itu 27. Terus 10 kali 3 30, 11 kali 3 33, 12 kali 3 36, dan seterusnya ya. Oke, inilah kelipatan dari 3. Nah, sekarang kita cari dulu kelipatan 4. Nah, sama ya, sama seperti kelipatan 3, kita kalikan mulai dari bilangan asli, mulai secara berurutan. Yang pertama 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 4 8. Kelipatan 4 berapa? 12, 16, baru 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, katanya tadi kan setelah kamu mengalikannya, terus tentukan kelipatan yang sama. Ini kan udah kita cari kelipatannya. Ini 3 dan 4. Nah, jadi kelipatannya adalah berapa? Nah, kita lihat dulu angka yang sama katanya. Nah, ini ada 12. Ini juga ada 12. Kita lingkari dulu ya. Baru setelah itu 24 ya, 24. Ini juga ada 24. Dan mana lagi? 36. Nah, ini 36. Nah, begitu. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah 12, 24, dan 36. Nah, begitu. Paham ya anak-anak ya? Oke anak-anak. Cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan.
Nah, ini sudah ada garis bilangnya. Terus contohnya, tentukan kelipatan persekutuan 2 dan 4. Nah, seperti yang kemarin kita sudah pernah menggunakan garis bilangan kelipatannya ya. Kita buat dulu seperti ini. Yang pertama kita buat kerjakan kelipatan 2 dulu ya. Ini berarti ini 2 langkah. 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya, kelipatan 2. Nah, sini tambah 2. Seperti ini. Nah, terus baru kita buat kelipatan 4. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti ini kan tadi 2 langkah. Berarti ini kita buat 4 karena kelipatan 4 ya. 4. Nah, setelah ke-4 berarti ke 8, baru ke 12. Coba di sini. Ini karena nenek 4 kita buat tanda 4 plus 4 ya. Nah, jadi berapa kelipatannya? Jadi kelipatan persekutuannya adalah berapa? Nah, gini. Di garis bilangan ini kan ada 1 sampai 12. Nah, jadi kita cari mana di pertemuan mereka angka yang sama ya. Berarti ini ada 4, baru 8, baru 12. Nah, jadi kelipatannya adalah 4, 8, dan 12. Nah, begitu. Paham ya anak-anak ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk yang nomor 2-nya, yaitu faktor persekutuan. Tadi kan kelipatan persekutuan, sekarang ke faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, biasanya kalau di faktor persekutuan itu membagi ya, tidak seperti kelipatan yang mengalihkan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Oke, contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, sebelumnya di faktor bilangan sudah kita bahas ya, cara menentukan faktornya. Jadi, yang pertama yang mau kita kerjakan itu faktor dari 16. Nah, nanti kalau faktor dari 16 ini berarti yang pembaginya yang bisa habis. Yang 16-nya, angka 16-nya bisa dibagi dengan angka berapa? Habisnya berarti pertama 1, 16 bagi 1 kan bisa, 16 bagi 2 berapa? Bisa kan? Nah, bisa 16 bagi 4 bisa, bagi 3 nggak bisa ya, nggak habis ya. Kalau bagi 5 juga enggak ya, baru 8 bisa, dan 16. Nah, ini kan kita udah dapat faktornya. Terus dari 20, faktor dari 20 apa? 20 bagi 1 bisa, 20 bagi 2 bisa, 20 bagi 3 nggak habis ya, nggak bisa ya. 20 bagi 4 bisa, 20 bagi 5 bisa, 20 bagi 6 tidak ya, tidak bisa. 7 juga tidak, 8 juga tidak, 9 juga tidak, nanti 10 bisa. 10, 11, 12 tidak bisa ya, berarti ini langsung 20 yang bisa habis ya. Nah, jadi faktor dari faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah berapa sini yang sama kan? Kalau udah dikatakan persekutuan berarti yang sama. Nanti itu ada angka 1, angka 1, 2, 2, baru 4, 4. Nah, jadi faktornya cuman ini ya. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 yaitu 1, 2, dan 4. Nah, dan ini juga dapat kita buat melalui apa ya, lingkaran berikut ya. Coba gini, aku sini faktor 16, sini faktor
kita buat dulu sini lingkaran. Udah, kita buat dulu di sini lingkaran. Nah, ini kan arti dari lingkarannya ini yang sama-sama memiliki begitu. Berarti tadi 1, 2, dan 4. Nah, begini. 1, 2, dan 4 sama-sama ada faktornya. Jadi yang tidak ada, yang di faktor 16 yang tidak ada, nanti kita buat di sini 8, 16. Nah, kalau dari 20, 5, 10, dan 20. Nah, jadi inilah yang di tengah-tengah ini adalah faktor persekutuannya. Nah, jadi begitu ya. Nah, begitulah pembelajaran kita hari ini. Tugasnya halaman 46, latihan 2 nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku latihanmu ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita tetap sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bye-bye.